Halo, kaum putus asa, kaum yang bekerja keras sampai-sampai tetangga mereka berpikir hasil kekayaannya adalah hasil dari pesugihan. Saya ucapkan selamat datang di channel yang gak jelas ini. Semoga Anda tidak terhibur. Silakan buang waktu Anda. Yo. Hari ini kita akan menyelesaikan opening mission dan sekaligus kita kedabrus apa itu baseball. Serta tugas-tugas dan bagian-bagian dari baseball. Bisbol, bola kasti atau dikenal dengan baseball adalah olahraga yang dimainkan dua tim. Pelempar pitcher, dari tim yang melempar berusaha melempar bola yang disebut bola bisbol, sedangkan pemain batter dari tim yang memukul berusaha memukul bola dengan menggunakan tongkat pemukul bat. Tim yang melempar berusaha menangkap bola yang dipukul oleh tim yang memukul agar tim yang memukul berubah menjadi tim yang melempar. Tim yang memukul mendapat angka dengan cara berlari berlawanan arah dengan jarum jam untuk pulang ke home plate setelah menyentuh marka di permukaan lapangan bisbol yang disebut base. Bisbol juga disebut sebagai hardball untuk membedakannya dengan softball. Lapangan bisbol berbentuk bujur sangkar, baseball diamond, dengan base yang terletak di tiga sudut. Jarak antara base yang satu dengan base yang lainnya adalah 27,432 meter, 90 kaki. Tongkat pemukul bat berbentuk silinder panjang dan mulus yang dibuat dari kayu persyaratan pemukul bisbol profesional atau bahan logam. Peraturan permainan dikembangkan di Amerika Serikat dari permainan yang menggunakan pemukul dan bola yang dimainkan di Inggris. Bisbol adalah olahraga yang dilakukan secara tim dan populer di Amerika Utara, Amerika Latin, Karibia, dan Asia Timur. Di banyak negara, bisbol merupakan olahraga utama. Di Amerika Serikat, bisbol adalah pengisi waktu luang nasional, national pastime karena sebagian orang Amerika Serikat menghabiskan banyak sekali waktu untuk bermain dan menonton pertandingan bisbol. Jumlah penonton yang datang ke stadion untuk menyaksikan Liga Baseball Amerika melebihi jumlah penonton olahraga jenis lainnya, tetapi dikalahkan sepak bola Amerika dalam jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan melalui televisi. Dasar permainan sunting. Bisbol dimainkan oleh dua tim di lapangan bisbol. Setiap tim memiliki 9 pemain. Wasit mengawasi jalannya permainan dengan cermat untuk menentukan peristiwa yang sebenarnya terjadi dan menjaga agar pemain mematuhi peraturan. Dalam pertandingan bisbol di Liga Baseball Amerika terdapat 4 orang wasit, walaupun kadang-kadang ada 6 orang wasit. Di lapangan bisbol terdapat 4 marka yang disebut base. Base diberi nomor berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari base awal yang disebut home plate, diteruskan dengan base pertama, base kedua dan base ketiga. Base berbentuk bujur sangkar dengan sisi 38 cm, 15 inci, yang dibuat sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah. Sudut dari keempat base membentuk bujur sangkar yang disebut diamond. Masing-masing sisi lapangan bisbol panjangnya 27,4 meter. Lapangan bisbol terdiri dari 2 daerah, daerah dalam infield dan daerah luar outfield. Seluruh base terdapat di daerah infield, sedangkan daerah outfield merupakan daerah berumput di luar lingkaran daerah infield agen bola. Di sisi base pertama dan base ketiga terdapat garis yang disebut foul line yang terus memanjang sampai ke daerah outfield. Daerah di dalam foul line disebut foul territory. Permainan terdiri dari 9 babak yang disebut inning.
Di dalam satu inning, tim yang bertanding masing-masing mempunyai kesempatan memukul batting untuk mencetak angka run. Ketika tim yang menyerang mendapat giliran memukul, tim yang bertahan melemparkan bola dengan sekencang mungkin agar bola tidak dapat dipukul. Tim yang sedang mendapat giliran memukul mengutus pemainnya seorang demi seorang untuk memukul bola. Tim yang melempar berusaha mematikan anggota tim yang mendapat giliran memukul. Tim yang mendapat giliran memukul mendapat kesempatan 3 kali mati out sebelum giliran memukul digantikan tim yang bertahan. Setelah habis 9 inning, tim yang mencetak angka run terbanyak menjadi pemenang. Jika setelah 9 inning dan kedua belah tim dalam keadaan seri, inning tambahan dimainkan sampai salah satu tim keluar sebagai pemenang. Pada permulaan permainan, tim yang menjadi tuan rumah home team mendapat giliran melempar sedangkan tim tamu visitor mendapat giliran memukul. Bagian terpenting dari permainan bisbol adalah pertarungan antara pelempar pitcher melawan pemukul batter. Pelempar melempar bola dengan secermat dan sebaik mungkin agar masuk ke bidang sasaran di atas home plate. Bola harus dilempar sedekat mungkin dengan pemukul agar dapat dipukul, tetapi pada saat yang bersamaan bola harus dilempar sekencang mungkin dan sesulit mungkin agar tidak dapat dipukul. Jika pelempar melempar bola di luar bidang sasaran di atas home plate dan pemukul tidak bereaksi, wasit akan berteriak, "Ball." Jika pelempar terus melempar bola di luar bidang sasaran di atas home plate sebanyak 4 kali, wasit berteriak, "Ball 4." Dan pemukul boleh bebas berjalan wall ke base pertama. Pemukul harus berdiri di sisi home plate dan berusaha memukul bola dengan tongkat pemukul bat. Pemukul harus mengayunkan tongkat pemukulnya dengan cermat agar bisa memukul bola. Jika pemukul bisa memukul bola, ada kemungkinan anggota timnya bisa memperoleh angka run. Jika pemukul mengayunkan tongkat pemukul swing, tetapi bola tidak berhasil dipukul, wasit akan berteriak strike. Begitu juga bila pemukul tidak bereaksi tidak mengayunkan tongkat pemukul tetapi bola dilempar tepat di bidang sasaran, wasit juga akan berteriak strike. Penangkap catcher adalah sebutan untuk anggota tim bertahan yang berjongkok di belakang pemukul batter dengan tugas menangkap bola yang dilempar oleh pitcher tetapi tidak dipukul oleh batter. Penangkap juga memberi instruksi dan strategi melempar bola kepada pelempar. Penangkap dan pelempar berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan tanda-tanda rahasia. Jika pelempar tidak setuju dengan apa yang dikatakan penangkap, pelempar akan menggelengkan kepala. Sebaliknya, pelempar akan menganggukkan kepala jika menyetujui isyarat yang diberikan penangkap. Pada setiap inning, tim yang melempar fielding team berusaha mematikan 3 anggota tim yang memukul defending team. Pemukul yang mati harus keluar dari lapangan dan menunggu sampai gilirannya untuk memukul tiba. Ada banyak cara untuk mematikan pemukul, batter, dan pelari, runner. Cara yang paling umum adalah dengan menangkap bola yang berhasil dipukul sewaktu masih terbang di udara dan belum jatuh di permukaan lapangan, menyentuh badan pelari dengan bola take out, menghadang pelari yang sedang berada di base agar tidak bisa lari sehingga base menjadi diisi dengan pelari yang lain, force out, dan melemparkan bola strike yang tidak bisa dipukul, strike out. Jika tim yang melempar berhasil mematikan 3 anggota tim yang memukul, half inning setengah babak dinyatakan selesai dan tim yang melempar menjadi tim yang memukul. Tim yang memukul berusaha mencetak angka run. Agar dapat mencetak angka, pemukul harus bisa memukul bola dan menjadi base runner, lari ke base, menginjak atau menyentuh semua base secara berurutan untuk kembali ke home plate. Pemukul berusaha agar anggota timnya dapat pulang ke home plate agar bisa mencetak angka. Pada saat yang sama, si pemukul sendiri juga ingin menjadi base runner.
Pemukul berusaha memukul bola di antara foul lines agar tim yang berjaga tidak dapat menangkap bola dan bola jatuh ke permukaan lapangan. Pada saat yang sama, pelempar pitcher juga berusaha melempar bola yang sulit dipukul. Angka run dicetak oleh base runner yang berhasil pulang menyentuh home plate setelah melewati semua base secara berurutan. Home run terjadi bila pemukul berhasil memukul bola keluar dari pagar daerah outfield. Jika terjadi home run, pemukul dan semua pelari yang ada di base dapat menyentuh semua base dan mencetak angka bagi tim. Tim yang berjaga, fielding team, berusaha agar tim yang memukul tidak dapat mencetak angka run. Tim yang berjaga mengutus pasangan yang terdiri dari seorang pelempar pitcher, yang berdiri di atas mound gundukan, dan penangkap catcher, yang berjongkok di belakang home plate. Pasangan pitcher dan catcher disebut battery. Sisa anggota tim yang berjaga boleh berada di mana saja di dalam lapangan. Pada umumnya, 4 orang pemain yang disebut pemain infielder berada di pinggir daerah infield. Sedangkan 3 orang pemain yang disebut pemain outfielder berada di daerah outfield. Pelempar pitcher melempar bola ke arah home plate. Pelempar berusaha melempar secermat mungkin agar pemukul batter tidak bisa memukul bola dan mati. Pelempar juga berusaha agar pemukul bisa memukul dan lari, tetapi bola yang dipukul diusahakan agar gampang ditangkap oleh pelempar sehingga pelari mati akibat take out dan force out. Penangkap catcher harus menangkap bola yang tidak dipukul oleh batter. Pelempar dan penangkap bekerja sama dengan pelatih untuk menentukan strategi tim. Penangkap memberi petunjuk kepada anggota timnya tentang posisi di lapangan yang harus dijaga. Selain itu, penangkap juga memberi petunjuk kepada pelempar tentang strategi yang harus diambil untuk menghadapi masing-masing pemukul. Penangkap juga berjaga di dekat home plate dan berusaha menangkap bola yang dilempar anggota timnya agar pelari yang berusaha pulang ke home plate bisa dimatikan. Pemain infielder terdiri dari first baseman, second baseman, shortstop, dan third baseman. Pemain yang bertugas sebagai first baseman dan third baseman berdiri dekat base pertama dan base ketiga. Pemain yang bertugas sebagai second baseman dan shortstop berdiri di kedua belah sisi base kedua. Pada zaman dulu, di saat pemain outfielder terdiri dari 4 orang dan pemain infielder terdiri dari 3 orang, pemain yang bertugas sebagai second baseman berada di dekat base kedua. Tugas pemain first baseman adalah mematikan pelari yang berusaha masuk ke base pertama, force play. Pada teknik force play, pemain infielder berhasil menangkap bola yang dipukul dan jatuh menyentuh tanah dan langsung melemparkannya ke pemain first baseman, sehingga pemain yang lari setelah habis memukul bola dan berusaha memasuki base pertama dianggap mati. Sebelum pemain yang lari bisa mencapai base pertama, pemain first baseman harus menyentuh pemain tersebut dengan bola sebelum bisa mematikannya. Tidak perlu pada liga profesional. Pemain first baseman juga berusaha menangkap bola yang dipukul menuju base pertama walaupun bola jarang sekali jatuh di dekat base pertama. Pemain yang bertugas sebagai first baseman biasanya adalah pemukul batter terbaik yang dimiliki tim. Tugas pemain second baseman adalah menjaga daerah sebelah kanan base kedua dan merupakan pembantu pemain first baseman. Tugas pemain shortstop adalah menjaga daerah sekitar base kedua dan base ketiga yang sering menjadi sasaran bola ground ball yang dipukul oleh batter yang tidak kidal. Tugas lain pemain shortstop adalah menjaga base kedua, base ketiga dan bagian sebelah kiri lapangan. Pemain shortstop biasanya bukan seorang batter yang baik karena tugasnya sangat berat menjaga berbagai tempat di lapangan. Pemain third baseman harus memiliki lengan yang kuat yang dapat menangkap sekaligus melemparkan kembali bola dengan tangkas. Pemukul batter sering memukul bola dengan sasaran base ketiga, sehingga pemain third baseman harus melempar bola secepat mungkin ke pemain first baseman untuk mematikan batter yang sedang berusaha lari ke base pertama.
Pemain third baseman harus mempunyai reaksi yang cepat terhadap bola karena bola yang dipukul ke base ketiga biasanya dipukul dengan sekuat-kuatnya. Pemain outfielder yang berjaga di daerah outfield terdiri dari left fielder, berada di outfield sebelah kiri, center fielder, berada di outfield bagian tengah, dan right fielder, berada outfield bagian kanan. Daerah outfield bagian tengah merupakan daerah yang luas sehingga pemain center fielder harus dapat lari kencang dan melempar bola yang keras. Pada umumnya, pemain center fielder tidak harus seorang batter yang handal. Tugas lain pemain center fielder adalah memberi instruksi tempat yang harus dijaga kepada pemain left fielder dan right fielder supaya ketiga pemain outfielder tidak saling berebut bola yang menuju daerah outfield. Posisi pemain infielder dan pemain outfielder ditentukan sebelumnya oleh tim, tetapi posisi pemain bisa berganti-ganti bergantung pada jalannya permainan. Pelempar bola pelempar pitcher, yang dapat melempar dengan baik merupakan aset paling berharga bagi tim bisbol. Tim lawan bisa mencetak angka demi angka dengan mudah jika pitcher melempar bola yang sangat gampang dipukul. Tugas pitcher sangat berat karena dalam satu pertandingan seorang pitcher bisa melempar bola hingga di atas 100 kali. Sebagian besar pitcher sudah kehabisan tenaga sebelum permainan berakhir sehingga perlu digantikan oleh pitcher pengganti. Tim bisbol membutuhkan lebih dari satu pitcher dalam satu kali pertandingan. Pitcher yang pertama kali tampil di awal permainan disebut starting pitcher, sedangkan pitcher lainnya disebut relief pitcher. Tempat pitcher mempersiapkan diri sebelum tampil sambil berlatih melempar disebut bullpen. Sebuah tim bisbol boleh memiliki pitcher sebanyak mungkin. Dalam satu pertandingan, tim bisa memutuskan untuk mengganti pitcher kapan saja saat dibutuhkan, antara lain sebagai strategi untuk menghadapi batter tangguh dari pihak lawan. Pada umumnya, pitcher mempunyai beberapa variasi dalam teknik melempar bola yang merupakan keahlian individu yang dimiliki setiap pemain. Pitcher harus melempar bola dengan cara yang berbeda-beda agar tidak bisa dipukul oleh batter. Kecepatan bola dan jarak bola dengan batter juga perlu diganti-ganti sehingga kemungkinan batter untuk bisa memukul bola semakin kecil. Marka dari karet bernama pitcher rubber yang berada di atas mound gundukan harus diinjak dengan kaki oleh pitcher pada saat melempar bola. Peraturan ini dimaksudkan agar kaki pitcher selangkah tidak terlalu maju mendekati batter. Selain itu, keharusan menginjak pitcher rubber membuat bola yang dilempar pitcher menjadi lebih pelan. Pitcher handal dari Liga Baseball Amerika dapat melempar bola yang terbang dengan kecepatan lebih dari 90 mil per jam, 145 km per jam. Pitcher sering menderita cedera karena tubuh manusia umumnya tidak tahan terhadap gerakan keras melempar bola seperti yang dilakukan pitcher. Cedera yang sering dialami pitcher juga merupakan alasan tim bisbol berusaha memiliki pitcher sebanyak mungkin. Tim yang memukul sunting tim yang mendapat giliran memukul berusaha mencetak angka. Setiap tim harus mengumumkan daftar nama pemain dan urutan giliran memukul yang disebut daftar lineup. Daftar lineup tidak boleh diganti atau diubah selama jalannya pertandingan, tetapi pemain yang terdaftar di dalam lineup bisa ditarik dan digantikan dengan pemain baru yang tidak ada di dalam daftar lineup. Pemain baru hanya bertindak sebagai pemukul pengganti pinch hitter bagi pemain yang digantikannya sedangkan urutan giliran memukul tidak berubah. Setelah ke-9 pemain selesai mendapat giliran memukul kembali ke pemain yang berada di urutan pertama daftar lineup. Pelari crooner yang berhasil kembali ke home plate dan mencetak angka bagi timnya harus meninggalkan lapangan sampai pemain tersebut mendapat giliran memukul lagi. Terima kasih, kaum putus asa. Terima kasih sudah membuang waktu Anda yang berharga untuk melihat channel yang gak jelas ini. Bye.